Halo guys, welcome back to my channel Musja. Oke, di video kali ini kita akan membahas seputar keuangan atau investasi dan finansial seputar mencari uang dan mengelola uang. Nah, bagi teman-teman yang udah terbiasa dengan pengelola uang, kalian wajib simak baik-baik video ini dan tonton sampai selesai agar supaya teman-teman lebih berhati-hati dan juga lebih tahu dan lebih paham dan lebih mengetahui terkait bagaimana mengelola uang sebaik-baik mungkin. Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait dengan info terbaru yaitu terkait BMT Bus atau intinya tempat simpan pinjam ya. Jadi kita bisa menabung, kita bisa deposit juga di BMT Bus. Oke, di sini kita akan membahas menurut informasi yang ada atau yang admin dapat ya dari berbagai sumber, dan ini udah lewat Jawa Pos juga, dan ini udah resmi ya. Jadi di sini adalah pusat yang mana pusatnya adalah BMT Bus Lasem Rembang. Jadi sedikit cerita terkait admin yang udah datang ke BMT Bus untuk mencairkan dana pada tanggal kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya. Jadi itu tidak bisa atau ada crash dana. Jadi teman-teman, bagi yang kalian tidak bisa dicairkan, di situ memang ada crash ya. Jadi ini update-nya memang terbaru ya, tapi ini sampai sekarang masih ada beberapa persen yang memang harus dicairkan dari BMT Bus. Tapi teman-teman di sini tidak perlu khawatir, ini ada sedikit info terbaru yang mana infonya ini lebih bagus lah. Tapi teman-teman perlu perhatikan di deposit manapun kalian gunakan, di BMT manapun atau di bank manapun, selama bank tersebut masih ranah provinsi, bahkan masih ranah daerah ya, teman-teman perlu hati-hati, tidak sembarangan memilih untuk mendepositkan atau menabungkan uang di lembaga tersebut. Beda lagi dengan BMT Bus, ini udah kancah nasional ya. Jadi BMT Bus udah tersebar luas di berbagai daerah di provinsi, bahkan di seluruh Indonesia ya. Oke, di sini BMT Bus Lasem ini adalah pusat yang mana ada di bagian Rembang, bakal lepas ratusan aset senilai 200 miliar. Apa tujuannya? Di sini kita akan membahas ya. Di sini ada keterangan pada pihaknya untuk sementara menjadwalkan pencairan simpanan nasabah sembari menunggu aset tersebut laku. Jadi intinya di BMT Bus, karena ini udah kancah nasional, terutama kantor-kantornya juga udah gede-gede ya. Kalau emang ini benar-benar tidak bisa dicairkan, itu malah akan mencoreng nama BMT Bus dan juga akan memperburuk ya. Tapi di sini teman-teman perlu perhatikan juga kebutuhannya sekarang hampir 100 miliar untuk mencairkan simpanan anggotanya. Katanya seperti itu ya. Di sini sampai dengan kemarin sekitar 25% uang simpanan nasabah sudah bisa dicairkan. Jadi ada beberapa persen ya, sekitar 25% uang nasabah udah dicairkan dengan sini. Intinya pencairannya sementara simpanan nasabah sembari menunggu aset tersebut laku. Intinya ada simpanannya inden ya. Inden maksudnya ya dijadwalkan. Jadi tidak bisa langsung pencairan full. Jadi bisa dicairkan dengan inden atau atau penjadwalan ya. Oke, di sini untuk selanjutnya, di sini kita baca juga ya teman-teman. Di sini kita baca selanjutnya. Jadi sementara pada pihak BMT Bus ini memang sekitar ada beberapa aset yang udah dijual, yang mana aset tersebut ini juga menggandeng investor ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya masih gimana, uang saya udah nabung sedikit-sedikit tapi kok masih belum bisa dicairkan ya, kita nanti akan nunggu info terbarunya, nanti akan admin infokan kepada kalian semua. Kemudian di sini juga ada program lain, kami cari investor ini sudah mulai dilakukan. Opsi kedua, perampingan cabang. Cabang kami kan ada 120. Ini sementara mau dijadikan 80 saja. Berarti kantor-kantor yang tidak terpakai kami jual. Kalau perlu kami sewa kantor aja nggak apa-apa. Kemudian di sini
kita cek di nomor 1 ya untuk keterangan apa yang dari BMT. Di sini teman-teman juga perlu perhatikan, di sini ada sekitar aset-aset yang terhitung ya. Ini ada sekitar 2000 anggota. Jadi udah ratusan asetnya dijual, yaitu untuk memenuhi penarikan dana yang sekitar 2000 anggota ya, dengan total sekitar 100 miliar. Di sini para anggota BMT yang berkantor pusat di Kecamatan Lasem ini ramai-ramai menarik tabungan mereka. Rus ya, maksudnya ya sekitar intinya saldonya ini masih rus ya. Rus itu ya seperti saldonya belum turun lah, karena sudah terlalu ramai yang menarik ya. Jadi ada penjadwalan khusus. Kemudian hal ini membuat BUS kewalahan dalam memberikan uang tunai kepada anggotanya, sehingga muncullah keresahan di masyarakat bahwa uang tabungan mereka tidak bisa cair. Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan ya, karena kita udah nabung susah-susah, udah sedikit-sedikit ngumpulkan uang sedikit, tapi tidak bisa cair. Tapi teman-teman perlu perhatikan juga bahwasanya di sini pihak BMT BUS mengakui kondisi tersebut. Meski demikian, para pengurus lembaga keuangan ini tidak tinggal diam ya. Mereka telah membentuk atau mengambil berbagai langkah dengan membentuk tim khusus bernama Tim 11. Di sini untuk menangani permasalahan RUS di BMT BUS, Ketua Tim Rohmat menjelaskan, sampai dengan kemarin terdapat sekitar 2000-an anggota yang ingin menarik simpanan mereka dengan total keseluruhan sekitar Rp 100 miliar ya. Tidak sedikit ya teman-teman. Pihaknya juga menyiapkan berbagai langkah, yakni menjual sejumlah aset yang dimiliki. Jika ditotal semuanya, BMT BUS memiliki aset senilai Rp 1 triliun yang terbesar di wilayah Indonesia. Jadi ini intinya asetnya juga sangat banyak sekali ya. Kemudian rencananya ada seratusan aset yang berada di Rembang hingga luar Jawa yang akan dijual dengan potensi senilai total 200 miliar. Kemudian di sini untuk selanjutnya, di sini untuk pihaknya untuk sementara menjadwalkan pencairan simpanannya nasabah sembari menunggu aset tersebut laku. Jadi intinya untuk penarikan, teman-teman kalau ingin menarik itu bisa, tapi ya itu harus menunggu. Cuma ini penjadwalannya belum tentu pasti ya, karena kita juga nunggu info. Tapi yang penting teman-teman selalu update info, mungkin 3 hari sekali kalian ngecek atau chat WA lah. Chat WA pada bagian admin yang ada di kantor BMT terdekat, itu teman-teman bisa tanya, Mbak apakah bisa sudah cair? Di sini teman-teman bisa lakukan ya. Jadi intinya kebutuhannya sekarang sekitar 100 miliar untuk mencairkan simpanan anggota. Jadi juga nggak sedikit ya. Tapi untuk aset-aset yang ada dimiliki untuk BMT ini terbilang sangat besar sekali, karena juga kantor-kantornya tersebar luas di berbagai daerah, dan gak hanya di daerah saja tapi di seluruh Indonesia. Kemudian di sini nasabah sudah bisa dicairkan. Jadi intinya sekitar 25% nasabah sudah bisa dicairkan. Oke, jadi cukup seperti itu ya teman-teman informasi terkait pengelolaan uang yang teman-teman belum menabung. Kalian wajib hati-hati, karena seperti ini kan kalau ada krus di BMT, jadi ini nggak bisa terjadi di BMT saja, bahkan ini BMT-nya udah nasional ya. Apalagi kalau BMT yang baru-baru lah, mungkin masih tingkat daerah. Nah, di situ teman-teman perlu hati-hati. Jadi kalau kalian masih punya simpanan, mending kalian ambil kemudian kalian kelola sendiri, atau mungkin kalian tanamkan di emas, ataupun intinya kalian gunakanlah bank-bank yang mungkin udah internasional seperti Bank BRI, kemudian bank-bank lainnya yang mana bank tersebut udah punya kantor-kantor besar di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Oke, jadi cukup seperti itu informasi terkait bagaimana kelanjutan BMT BUS, apakah bisa dicairkan atau tidak. Di sini untuk menurut informasi yang admin dapat, ini masih ada penjadwalan dan sekitar 25% sudah bisa dikembalikan, dan ini makanya
baru ada pemrosesan penjadwalan. Ya, kita tunggu saja informasi terbarunya. Semoga ini bisa kita cairkan, dana-dana kita yang sudah kita kumpulkan di situ bisa kita cairkan, karena tidak kalian saja, admin juga mengalami hal tersebut. Oke, cukup seperti itu. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.